Tubuhku adalah bait suci Roh Kudus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, ditebus, dibersihkan, dan dikuduskan oleh darah Yesus. Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen di kota Korintus untuk melarikan diri dari percabulan. Rasul Paulus berkata kepada mereka, "Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu." 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Elohim Bapa menciptakan tubuh kita, Elohim Putra menebusnya, dan Elohim Roh Kudus berdiam di dalamnya. Ini membuat tubuh kita menjadi bait suci Roh Elohim. Mereka yang bukan milik Kristus tidak memiliki Roh Kristus yang tinggal di dalam mereka. Roma 8 ayat 9. Jadi, tubuh mereka bukanlah bait Roh Kudus. Jadi, jelaslah, hal terbesar yang dapat kita lakukan untuk tubuh kita adalah menjadikannya bait bagi Roh Elohim. Dan kita melakukan ini dengan menaruh kepercayaan dan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat kita melakukan ini, Roh Elohim berdiam di dalam kita. 1 Korintus 12 ayat 13. Keselamatan kita kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus datang berdiam di dalam kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Efesus 1 ayat 13-14, dan Yohanes 14 ayat 16. Elohim memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai meterai dari janjinya atas warisan kemuliaan yang sudah disediakan bagi semua orang percaya yang telah ditebus dengan darah Kristus. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Rasul Paulus menulis, "Oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita harus memuliakan Elohim dengan tubuh kita karena tubuh kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, tapi bukan dengan emas atau perak atau barang-barang yang dapat musnah lainnya. Kita telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang sangat berharga dan tak bercela." 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Darah Kristus telah membeli kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita selama-lamanya. Karena tubuh orang Kristen adalah bait suci Elohim, kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Elohim. Jika Elohim hanya bermaksud menyampaikan gagasan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, dia bisa saja menggunakan kata-kata seperti rumah atau tempat tinggal. Tetapi dengan memilih kata bait suci untuk menggambarkan tempat tinggal Roh Kudus. Elohim berkata bahwa tubuh kita adalah bait suci atau tempat suci, di mana Roh Kudus tidak hanya hidup, tetapi harus disembah dan dihormati. Oleh karena itu, bagaimana kita berperilaku, berpikir dan berbicara, dan apa yang kita biarkan masuk ke dalam bait suci Roh Elohim melalui mata dan telinga kita menjadi sangat penting. Karena setiap pikiran dan perkataan dan perbuatan kita selalu dilihat oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Meskipun Roh Kudus tidak pernah akan meninggalkan kita, tetapi sangat mungkin kita mendukakan dia. Efesus 4 ayat 30. Rasul Paulus memberi perintah kepada orang-orang Efesus untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Paulus mengatakan kepada mereka untuk membuang semua kepahitan, kemarahan, percekcokan dan fitnah, bersama dengan segala bentuk kedengkian. Jadilah baik dan penuh kasih satu sama lain, saling mengampuni, seperti Elohim dalam Kristus mengampuni kita. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Ketika kita hidup oleh Roh Kudus, kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Berikut adalah beberapa saran tentang bagaimana memperlakukan tubuh Anda sebagai bait Roh Kudus. Pertama-tama, perlakukan tubuh Anda dengan hormat karena itu adalah bait Roh Kudus yang harus Anda hormati. Kedua, mencari pertolongan Roh Kudus dalam memupuk disiplin diri. Ketiga, luangkan waktu dan usahakan untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan tubuh Anda. Keempat, bersedia menjadi radikal karena hidup Anda dipertaruhkan. Kelima, berusahalah bekerja sama dengan Roh Kudus. Ada banyak langkah lain yang bisa ditambahkan ke daftar ini. Kita ditantang oleh Tuhan untuk mempertimbangkan apakah kita menjalani kehidupan memanjakan diri sendiri. Kita ditantang oleh Tuhan untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kita ingin terus hidup? Apakah kita ingin hidup sehat? Apakah kita ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya."
Yohanes 4 ayat 34. Itulah makanan yang terbaik, melakukan kehendak Dia yang mengutus kita, dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus selalu menjaga tubuh kita. Kita mengetahui betapa pentingnya kita harus menjaga diri kita dalam kondisi fisik yang baik, agar hidup kita tidak dipersingkat sebelum kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Doa. Terima kasih Elohim untuk darah Yesus dan roh-Mu. Aku menyatakan bahwa aku akan bekerja sama dengan roh-Mu yang hidup di dalam aku. Aku akan menjaga diriku dalam kondisi fisik yang baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepadaku. Tubuhku sudah ditebus dan disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus untuk menjadi bait suci yang selalu didiami oleh Roh Kudus. Amin. Dari berbagai sumber, diedit oleh Bapak Fred Kambu Atabu, SH.